Suara gue ini nggak ada suara angin gitu nggak? Oke, nggak ada. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang semua di Fokus Grup Mata Perkuliahan Interview dan Collecting Data. Saya Andi Syabilal akan berperan sebagai moderator untuk kali ini. Topik diskusi kali ini menyangkut perihal pembelajaran hybrid. Bagi yang tidak tahu, pembelajaran hybrid adalah pembelajaran daring dan pembelajaran luring. Dan untuk menjawab semua pertanyaan fokus grup meeting kali ini, saya menyiapkan 3 responden. Bersama saya di Zoom meeting ada Syafana Mira, angkatan 2020, Pradipta Indra Wijaya, angkatan 2020 PR, dan Kesha Adelia Irawan, angkatan 2020 PR. Semuanya PR ya di sini. Yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Mereka bertiga, dan juga sebelum saya mulai, saya mengingatkan kalau diskusi ini akan didokumentasikan atau direkod untuk UTS Matkul Interview and Collecting Data. Tak membuang waktu lagi, kita mulai saja diskusi dengan pernyataan. Kita semua adalah manusia yang pasti punya rasa nafsu. Rasa nafsu itu salah satunya adalah mengeluh. Mengeluh itu termasuk hawa nafsu dong, karena memang itu basic human emotion. Nah, karena kalian ada di sini masih berstatus mahasiswa, saya mau nanya nih, menurut kalian ini kan pasti pernah merasakan pembelajaran offline ya. Kalau misalnya dibandingkan, kalian itu sering mengeluh dalam pembelajaran offline atau online? Silakan yang ingin menjawab. Saya izin menanggapi ya. Oke, silakan. Saya Siapa? mengeluh kalau lagi pembelajaran online ya, karena kadang ada masalah jaringan gitu, suka tiba-tiba suka keputus, atau misalkan lagi hujan jadi sinyalnya juga kurang bagus gitu. Jadi kadang terkendala di situ sih. Oke, selanjutnya mungkin Kesha Adelia atau Indra. Ya, mungkin nggak jauh ya, pasti bahasnya juga mengenai jaringan dan jaringan juga gitu, karena emang selama online kita dalam pembelajaran kuliah ini kan bergantungan dengan handphone, laptop, terus juga pertemuannya juga melewati Zoom, Google Meet segala macam. Itu emang bermasalahnya di jaringan gitu. Atau misalkan ada yang berhalangan hadir, mungkin seperti itu. Oke, gimana Saudara Indra? Ya, kalau saya juga ya soal masalah jaringan ya. Jaringan ini sangat musuh sekali lah kalau di tuan online, pembelajaran online, karena kita tidak tahu jaringan itu baik atau buruknya, supaya itu bisa mengganggu pembelajaran dari kita sendiri. Oke, menarik. Jadi dari 3 responden saya ini menganggap emang mengeluh itu selalu dalam jaringan ya, maksudnya dari alat pembelajaran. Oke, dari semua yang kalian keluhkan itu, kita pertanyaan selanjutnya. Dari semua keluhan itu, apa aja manfaat yang didapatkan mahasiswa selama belajar online? Ini sekarang kita membahas manfaatnya nih. Manfaat menurut kalian itu apa? Kalau menurut saya, manfaat dari belajar online, kita lebih mengenal lebih jauh tentang internet ya. Karena kita setiap hari membuka internet dan mencari artikel-artikel atau materi perkuliahan lewat internet itu sendiri. Kalau menurut saya, manfaat dari kuliah online ini mungkin teman-teman di sini ada yang kerja juga gitu. Jadi kalau kuliah offline kan kita harus fokus kuliah offline gitu, kuliah di kampus. Tapi kalau kita online kita bisa sambil kerja gitu. Jadi produktivitas semakin meningkat. Gimana, Kesha? Ya, menurut saya mungkin menghemat biaya dan waktu ya, lebih praktis dan fleksibel, pendekatan yang lebih sesuai aja dalam
pengalaman belajar yang menyenangkan, lebih personal, mudah didokumentasi juga, dan yang terakhir mungkin alternatif selama social distancing, gitu sih. Oke, tadi kan kita membahas tentang manfaatnya. Nah, selanjutnya adalah apa saja tantangan ketika mahasiswa mengikuti pembelajaran daring dari rumah? Apa aja sih? Bukan di rumah aja, tapi kayak contohnya tadi kata Syafa bisa, mungkin kita bisa daring dari tempat kerja, semacamnya gitu. Menurut kalian gimana? Ya kalau menurut saya ya gue dulu apa lu dulu nih? Indra dulu mungkin bisa. Kalau menurut saya tantangan dari belajar online yaitu kita ada bentrok waktu ya. Misalkan kita lagi di luar dan kita ada kelas juga, jadi kita bentrok waktu secara bersamaan gitu. Oke, Syafa. Itu sama Indra, mungkin kita suka ada bentrok waktu gitu, jadi kita harus bisa manajemen waktu, jadi harus bisa bagi-bagi waktu saatnya kuliah, kalau misalnya ada kegiatan gitu, kegiatan yang lain. Ya, tantangannya mungkin untuk online ya, mengenai jaringan internet yang lambat, terus juga menguras kota yang mahal juga ya, terus banyak gangguan di rumah, terus khususnya untuk mungkin ada beberapa entah mahasiswa atau dosen yang belum lihai menggunakan teknologi digital dan sulit juga untuk berinteraksi seperti itu. Oke, dari semua tantangan yang kalian tadi paparkan tadi, ini gue mau nanya lagi nih. Menurut kalian yang lebih efektif apa, online atau offline? Ini kita bisa terlepas dari ini ya, dari pembelajaran aja ya. Mungkin untuk kalian yang berorganisasi mungkin lebih efektif online atau offline gitu. Ya, saya izin menanggapi ya. Kalau menurut saya lebih efektif offline sih sebenarnya. Kita lebih apa sih namanya? Tidak ada kendala lah. Lebih berinteraksi dengan dosennya lebih dekat gitu, dengan teman-teman juga bisa lebih dekat gitu satu sama lain. Oke, yang lainnya mungkin siapa? Kesha? Maaf, boleh diulang soalnya? Yang lebih gue nanya tadi apa yang lebih efektif, online atau offline? Boleh terlepas dari pembelajaran ya, maksudnya kelas kayak mungkin berorganisasi mungkin lu kalau misalnya lu berorganisasi enakan offline atau online? Kalau menurut saya offline dong, karena apalagi kan kita nih anak PR harus bertemu banyak orang, terus juga Benar. harus terbiasa berinteraksi sama orang gitu kan. Jadi menurut saya lebih efektif offline ya dibanding online gitu, karena kan kalau online ya kita cuma sekedar ya mungkin kayak pertemuan kayak gini gitu kan, tapi kan kalau offline ya kita langsung berinteraksi sama orang gitu, ketemu seperti itu. Oke, gimana siapa? Saya sih setuju sama Indra sama Kesha, kayaknya lebih efektif offline karena mungkin kita bisa lebih memahami, kita bisa berinteraksi dengan orang banyak, terus juga kita juga bisa lebih memahami. Ini terlepas dari pembelajarannya. Iya, apa aja. Mungkin topik pembicaraan kali atau nggak bisa mengambil kesimpulan di on the spot mungkin ya. Itu sih bisa berinteraksi sama orang. Jadi kan kita kuliah kan tujuannya kuliah ya, bukan yang lain gitu. Kalau misalkan kita kalau kita online tuh jadi kurang aja gitu, kurang berinteraktif sama orang, sama dosen, sama teman-teman kuliah juga.
Oke, menarik ya. Coba kan kita dari tadi kan kita subjeknya itu tertuju ke mahasiswa terus gitu, maksudnya kita gitu. Tapi coba kita ubah sedikit supaya agar diskusi kita semakin dinamis. Coba kita role play sedikit. Kalian ini ceritanya dosen ya, dosen di era pandemi kayak gini dan segala macam. Dan kalian mengajar mahasiswa kalian dengan daring. Nah, apa tantangan kalian saat mengajar mahasiswa kalian lewat online? Coba, siapa yang mau bisa jawab? Kalian sebagai dosen loh. Menurut saya sih tantangannya mungkin kalau dosen tuh jaringannya, terus juga mereka kadang suka kesulitan, misalkan kayak mau share screen, terus mau apa ya, ngumbling banget. Nggak apa-apa. Santai aja. Kasih tahu aja apa yang dipikiran. Iya sih, kayak tadi aja kesulitan sama jaringan, terus juga kesulitan sama misalkan kayak kan sering tuh kalau misalkan mahasiswa suka off cam semuanya, jadi tuh kayak dosen kadang suka grogi gitu loh sama meeting hari itu gitu. Oke, menarik. Yang lainnya? Kalau menurut saya sih tantangannya itu yaitu respon dari mahasiswanya ya, yang dibilang dari Safan Amira, yang dari off cam-nya mahasiswa dan kita tanya dia diem aja, tidak mau apa-apa walaupun kita tanya sudah ngerti belum, nggak ada yang jawab dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi kendala buat dosen, tantangannya lah. Oh, jadi mahasiswa nggak sopan ya. Kesha gimana menurutnya? Iya betul. Ya, sama juga dengan Safa dan Indra. Mungkin kalau misalkan saya sebagai dosen, itu yang pertama saya misalkan belum pernah ya merasakan kayak belajar jarak jauh seperti itu, belum menguasai Zoom, Google Meet segala macam gitu kan. Mungkin saya akan kurang lihai ya dengan hal itu, mungkin kayak bertanya-tanya untuk minta diajarin sama siswa yang udah mengerti gitu. Dan dan juga mengenai kayak misalkan lagi ada pertemuan perkuliahan gitu, semisalkan kayak ada tanya jawab atau gimana, banyak banget yang off kamera, sedangkan saya selaku dosen itu saya on kamera gitu supaya saya bisa lihat mahasiswa lainnya gitu, apakah mereka sedang apa gitu. Karena dengan gitu aja menurut saya penting ya gitu, on kamera aja itu udah menurut saya udah cukup gitu. Tapi kebanyakan mahasiswa kayak off kamera dan nggak mau menjawab pertanyaan yang udah saya siapkan kepada mahasiswa, pada akhirnya saya jawab lagi seperti itu. Oke, baiklah. Ini konteksnya kalian masih jadi dosen ya. Kalau misalnya ada siswa yang absen terus saat belajar padahal mereka belajar dari rumah loh. Kita nggak tahu urusan mereka apa. Nah, bagaimana kalian mengatasi hal tersebut? Maksudnya gimana ya? Kalau misalnya nggak ada yang datang, maksudnya yang datang cuma satu mahasiswa doang, itu kalian sebagai dosen cara mengatasinya itu seperti bagaimana? Oh kayak nitip absen gitu? Enggak, dia itu enggak, maksudnya kan ada jadwal daring nih, maksudnya Zoom. Cuman yang datang itu ya contohnya cuma satu orang doang. Kalau misalnya absen kan kita gampang lah, kita tahu sendiri kita mahasiswa, tinggal absen di e-learning aja dengan mengisi form segala macam. Tapi kan ada kelas, harus ada kelas gitu, ada jadwal kelas tatap muka via Zoom. Nah, cara kalian mengatasi itu bagaimana? Apakah dengan sounding di grup kah atau coba cara kalian apa?
Oke, kalau dari saya, misalkan saya menjadi dosen, mungkin bisa dibilang saya termasuk dosen yang baik ya, bukan yang killer. Mungkin kayak misalkan, yang hadir cuman beberapa, misalkan satu kelas 20 orang, tapi yang masuk cuman 10 atau berapa gitu. Mungkin ya, setiap pertemuan kalau misalkan di kelas saya, mungkin saya ada yang namanya absen, saya panggil satu-satu gitu kan. Jadi yang nggak absen mungkin dari situ saya akan, apa ya, tidak menambahkan nilai gitu. Jadi kalau misalkan banyak banget dia nggak ikut, terus yang ikut mungkin saya akan menambahkan nilai mereka 10 orang yang ikut, yang selebihnya enggak. Mungkin saya akan, ngomong juga di grup, bagi yang tidak mengikuti perkuliahan saya mungkin nggak ada tambahan nilai ya, misalkan untuk, ujian ataupun tugas-tugas lainnya yang masih ada yang bolong gitu, seperti itu. Oke, terima kasih Kesha. Yang lainnya? Ya, saya setuju sih dengan Kesha karena kita harus saling bagi dosen kita harus mengingatkan pada mahasiswa untuk mengikuti mata kuliah itu. Dan bagi yang sudah mengikuti mata kuliah di kelas Zoom ini akan diberi penilaian yang lebih. Itu supaya mahasiswa yang lain bisa terpengaruh dari mahasiswa yang ikut dalam kelas tersebut. Oke, terima kasih Indra. Syafa? Saya setuju sih sama Keisha. Kalau misalkan misalkan nih ada kelas gitu kayak tadi 20 orang tuh, terus yang datang tuh cuma satu. Kita tuh ngajak dulu gitu misalkan kita kan punya grup WhatsApp nih, kita ngajak dulu di WhatsApp, ayo join gitu ke Zoom. Terus kalau emang cuma satu itu, nah satu orang itu ya kita kasih bonus, mungkin bonus nilai gitu, biar yang lain juga ikut-ikutan masuk gitu, ikut join ke Zoom itu. Oke, berarti semuanya sama ya, ngasih bonus lah untuk itu, maksudnya ngasih insentif untuk mahasiswa-mahasiswa yang masih ada niat. Oke, pertanyaan selanjutnya ini, pertanyaannya sih mungkin udah dijawab ya, kayak keluh kesah mahasiswa selama belajar daring ya. Kita tahu sendiri kayak tadi kebanyakan dari kalian mention kalau internet, jaringan segala macam, kalau misalnya ada alat yang mungkin ada kekurangan, ada kendala, ada halangan lah internal segala macam. Nah, tapi di sini yang saya akan tanyakan adalah dari pembelajaran daring ini, selama kalian daring ini ada nggak hal-hal yang menyenangkan gitu? Kalian senang nggak belajar daring? Silakan. Ya, saya ingin izin menanggapi ya. Kalau menurut saya sendiri, saya sangat senang dengan pembelajaran daring ini. Karena berada di rumah lebih menyenangkan ya, daripada berada di kelas, lebih santai, lebih bisa rebahan, dan bisa menikmati empuknya kasur. Itu saja sih. Kacau. Selanjutnya mungkin dari Kesha sama Syafa. Gila Indra. Mau menanggapi, gue setuju sih sama yang dibilang Indra, kita bisa lebih fleksibel, bisa kita ngerjain tugas bisa sambil tiduran gitu, terus nggak perlu kita ke kampus gitu, boros ongkos gitu kan, naik Grab, naik Gojek, jadi mungkin bagusan daring sih. Kalau gimana Kesha? Ya dari Indra dan Safa juga kayaknya nyaman ya, kuliah online gitu. Jadi kayak misalkan ada perkuliahan yang nggak harus off cam, jadi kita bisa rebahan, kita bisa sambil makan, terus juga melakukan aktivitas lain gitu, padahal kita lagi melakukan perkuliahan gitu. Tapi kan kalau misalkan kita offline ya kita nggak bisa ngelakuin hal itu gitu, nggak bisa bebas. Jadi itu aja. Tapi siap kan kalian semua untuk offline nanti kalau misalnya disuruh loh? Atau mungkin ada dari kalian kemauan? Siap. Yang pastinya siap. Oke, bagus kalau gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah pembelajaran daring ini akan dipermanenkan? Menurut kalian gimana? Akankah ini bakal terus-menerus? Tapi kan yang
ya, apa yang kita lihat sekarang kondisinya kan sekarang kan COVID sudah menurun ya, mungkin akan digantikan hybrid. Menurut kalian gimana? Apakah akan dipermanenkan? Ya, saya jadi menanggapi ya. Kalau menurut saya tuh tidak dipermanenkan ya, karena kita semakin hari semakin baik suasana di negara Indonesia ini. COVID sudah semakin menurun dan siap untuk melaksanakan hybrid, walaupun tidak sepenuhnya di dalam kelas. Oke, Indra, bagus. Siapa mungkin Kesha? Maaf deh tadi pertanyaannya kayak gimana? Apakah menurut kalian, menurut Safa nih, ini daring bakal dipermanenkan atau tidak? Tapi kalau misalnya kita lihat dari kondisi kan memang kayak gitu. Tapi ini dipertanyakan aja, kita kan butuh diskusi, topik diskusi. Jadi gimana menurut lo? Oke, saya izin menjawab. Yang soal tadi ya dipermanenkan atau tidak, saya kurang tahu karena tergantung dari kampus juga gitu. Dan setahu saya juga kampus-kampus lain sebenarnya udah ada yang tatap muka ya gitu. Sedangkan kampus kita ini belum gitu. Jadi apa namanya? Yang saya harapkan juga semoga ke depannya bisa kampus kita ada apa bakal ngadain tatap muka lah gitu secepatnya gitu. Nggak mungkin kita terus begini sampai lulus gitu kan. Saya juga bakal nggak nyaman gitu masa semester pertama sampai lulus saya terus daring gitu. Saya ingin banget merasakan tatap muka gitu. Saya sih setuju sama pendapat dari Kisha ya. Nggak mungkin kita dari awal masuk sampai kita lulus tuh daring terus gitu loh. Kita juga pasti bosen gitu daring terus. Juga nggak terlalu kurang paham gitu loh sama materi perkuliahan ini. Jadi kalau misalkan kita lulus jadi kayak apa ya kurang memahami dari perkuliahan kita itu loh. Aduh susah banget kurang Nggak apa-apa. memahami perkuliahan kita gitu. Oke, berarti kalian ini menanggapi kalau misalnya efektivitas dari ini ya, dari metode pembelajaran ya. Oke, semua terima kasih ya. Terima kasih banyak untuk para responden karena sudah menjawab pertanyaan yang saya sudah siapkan oleh saya sendiri. Oleh karena itu dapat saya simpulkan bahwasannya pembelajaran hybrid ini memang ada kelebihan dan kekurangan dan banyak sekali pro dan kontranya. Tapi harus diingatkan kembali bahwa apapun metode pembelajaran, mau itu daring atau luring, kita harus semangat untuk meraih ilmu karena kita adalah generasi yang dapat menentukan nasib negara tercinta kita, negara Republik Indonesia. Oke, nama saya Andy Syibila sebagai moderator. Terima kasih kepada 3 responden saya. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.